Dengan teknologi, kau bisa menghapus kenangan dengan seseorang dari pikiranmu, tapi dari hati, itu adalah soal yang lain. Sepenggal kalimat tadi adalah kesimpulan yang terlalu cepat Anda dapatkan jika belum menonton sebuah film yang berjudul Eternal Sunshine of Spotless Mind. Sebuah film yang memberi kemungkinan terhadap masa lalu yang mengganggu untuk dihapuskan. Mengapa tidak? Halo rekan sekalian, jumpa kembali kita dalam Talvlog setelah beberapa pekan menganggur, terutama dikarenakan referensi film saya yang memang masih cukup terbatas. Beberapa tawaran dari rekan-rekan sekalian terkait beberapa film memang ada, tapi saya merasa masih belum cocok dengan warna atau orientasi Talvlog. Sekedar informasi, film-film yang cocok untuk diresensi dalam konten-konten saya itu selalu pasti berkenaan dengan sains, agama, ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. Jadi jika teman-teman memiliki referensi terkait hal-hal tadi, silakan tinggalkan komentar di video kali ini. Eternal Sunshine of the Spotless Mind adalah film drama romantis fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 2004 yang disutradarai oleh Michael Gondry, diproduksi oleh Steve Golin dan Anthony Brickman, diperankan oleh Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood, serta Tom Wilkinson. Film ini mengisahkan romantika sepasang kekasih, Joel Baris dan Clementine. Keduanya secara tak sengaja bertemu di sebuah stasiun kereta api, Long Island Railroad, yang kemudian berkenalan, dan tanpa satu kesadaran bahwa benih cinta telah tumbuh di antara mereka saat itu juga. Maka kemudian mereka berkencan untuk selanjutnya bercinta. My name's Clementine, by the way. I'm Joel. Hi, Joel. No jokes about my name. Tapi naas, suatu malam mereka terlibat pertengkaran yang dahsyat yang menyebabkan Clementine memilih untuk pergi. Cinta mereka selesai, tapi ya tentu saja efek yang ditimbulkannya terlalu dalam, terutama bagi Joel Baris yang dalam film ini ia diperankan sebagai seorang laki-laki yang terlalu pecundang dalam urusan cinta. This is the last time I saw you. It's 3 o'clock. I kind of, sort of wrecked your car. It's pathetic. I was a little tipsy. Don't call me pathetic. Well, it is pathetic. It's fucking irresponsible. Could have killed somebody. I don't know, maybe you did kill somebody. Should we turn on the news and see? Should I check the grill to see if there's children or small animals? Fucking down, Joel. You're like an old lady or something. What are you like? A wino? A wino? Jesus. Are you from the 50s or something? A wino? Face it, Jolie. You're freaked out because I was out late without you. And in your little wormy brain, you're trying to figure out, did she fuck someone tonight? No, see, Clem. I assume you fucked someone tonight. Isn't that how you get people to like you? I'm sorry, okay? Clem, I didn't mean it, right? Maka di periode menanggung luka inilah kemudian Joel Baris menemukan sebuah perusahaan teknologi penghilang ingatan. That's good.
is it? I don't know. It's some place that does a thing. Yang buat menarik dalam film ini buat saya, tidak saja menyoal romantika cinta. Film ini dikenang terutama karena elemen fiksi ilmiahnya yang berhasil membuka diskursus baru terkait metode atau teknologi yang mampu membantu spesies manusia melupakan satu kenangan tertentu atau katakanlah move on. Metode ini sebetulnya pernah dilakukan. Nature Research edisi Oktober 2012 laporkan keberhasilan para peneliti Stanford University dalam menghapus memori traumatis pada beberapa ekor tikus. Pertama, si tikus dilatih untuk merasa takut dengan menyemprotkan parfum tertentu kepada mereka untuk selanjutnya disetrum. Selepas beberapa kali, tikus-tikus tadi merasakan trauma terhadap parfum tersebut sebab secara teknis, tikus-tikus tadi mengasosiasikannya dengan rasa sakit. Tim peneliti ini kemudian membagi tikus-tikus tadi dalam dua kelompok. Kelompok pertama dipapar parfum saat mereka tertidur tanpa melanjutkan seteruman. Responsnya adalah rasa takut setelah mereka bangun tidur. Tikus-tikus ini bak pengidap post-traumatic stress disorder yang traumanya kambuh saat terpapar objek yang diasosiasikan dengan pengalaman tragisnya. Sedangkan kelompok yang kedua diberi obat penghambat produksi protein di area otak yang terkait dengan penyimpangan memori traumatis. Setelah dipapar parfum, mereka bangun tanpa menunjukkan respon ketakutan, sebagaimana yang tampak pada tikus-tikus kelompok pertama. Respons ini bertahan bahkan ketika tikus-tikus tadi dibawa ke lingkungan baru. Penelitian ini bagaimanapun terdengar sebagai jawaban yang menjanjikan, terutama bagi seseorang yang hidup dalam bayang-bayang traumatis dan tak menemukan jalan keluar. Ataukah dapat digunakan pada pengguna obat-obatan yang telah mencapai candu berat. Namun, sekalipun para ilmuwan pernah berhasil mengikis efek fobia ataupun traumatis terhadap hewan, penghilangan memori ingatan secara menyeluruh pada manusia masihlah harus kembali diperbincangkan atau menjadi diskursus yang lebih serius. Pertama, menyangkut soal teknis. Kita tahu manusia memiliki struktur yang lebih kompleks daripada jenis spesies lain, terutama dalam menargetkan ingatan secara spesifik. Sebab jika gagal, resikonya adalah hilangnya seluruh ingatan si pasien, atau katakanlah dengan sebutan lupa ingatan. Yang kedua, menyangkut soal etis. Misalnya, siapa otoritas yang berhak melakukan penghapusan ingatan terhadap manusia? Bagaimana cara yang tepat untuk menyeleksi memori-memori ingatan yang boleh dihapus ataupun tidak? Apakah teknologi ini dapat diakses oleh semua orang atau justru pada akhirnya teknologi ini hanyalah bersifat elitis? Dan yang berbahaya justru ada pada pertanyaan bagaimana seseorang bisa melaporkan suatu kejadian kriminal atau menjadi saksi dalam sebuah persidangan jika memori atas kejadian itu telah terhapus. Pada akhirnya, film ini tidak saja memberi nilai visual bagi kita, tapi juga undangan untuk memancing diskursus baru dalam sejarah ilmu pengetahuan. Dan buat saya, rasa sakit terhadap suatu peristiwa tidak selalu berakhir pada satu kesimpulan mesti dihapuskan. Sekali waktu, rasa sakit itu dapat berubah menjadi teknologi untuk membantu memproduksi peristiwa yang lebih baik. Sedikit bijak. Dan itu saja. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.